Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Ibu gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga Allah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu senang banget karena bisa bertemu dengan kalian, melihat wajah kalian yang sangat cantik dan amat ganteng ini. Kayaknya hari ini Ibu pertemuan pertama ya? Iya, Bu, pertemuan pertama. Ya. Sebelumnya ada yang kenal nggak sih siapa Ibu? Belum, Bu, belum kenal. Ya. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Nurani Arindiasari atau biasa dipanggil Ibu Nura. Nah, Ibu tinggal tuh di Cibinong, Bogor. Ada yang tahu? Tahu, Bu, dekat dari rumah saya. Berarti ntar kita tetanggaan ya. Oke, Bu. Ya, ada yang tahu nggak sih kenapa Ibu ada di depan sini? Belum tahu, Bu. Kira-kira Ibu mau ngapain ya, Bu? Saya jadi penasaran. Nah, Ibu atau kita semua akan melakukan kegiatan dari salah satu bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Wah, saya baru dengar tuh, Bu, layanan informasi. Kira-kira layanan informasi itu apa ya, Bu? Nah, layanan informasi adalah layanan diberikan oleh konselor kepada klien untuk memenuhi kebutuhan informasi yang belum ia ketahui. Tujuannya di sini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan dari tidak tahu menjadi tahu. Oke? Paham? Paham, Bu, paham. Nah, selanjutnya topik yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah self-harm. Ada yang tahu nggak self-harm itu apa? Wah, saya baru dengar tuh, Bu, self-harm. Nah, self-harm itu adalah tindakan menyakiti dirinya dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalian pernah lihat nggak teman-teman kalian atau lingkungan kalian tuh di tangan kanan ataupun tangan kirinya itu terdapat goresan seperti barcode. Wah, saya belum pernah lihat tuh, Bu, goresan tersebut. Ya, nanti Ibu kasih penjelasannya ya. Nah, pada topik hari ini juga Ibu akan menceritakan kepada kalian, membahas tentang penyebab apa sih kenapa orang-orang tersebut melakukan self-harm dan bagaimana cara pencegahannya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, ada beberapa asas yang harus kita lakukan. Yang pertama, Ibu minta ke kalian untuk aktif dalam kegiatan ini ya. Dan di saat Ibu menerangkan, tolong perhatian kalian menuju pada Ibu, oke? Siap, Bu. Nah, yang kedua, Ibu meminta ke kalian, jika ingin ditanyakan, silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu, lalu menanyakannya, oke? Oke, baik, Bu. Nah, selanjutnya, Ibu meminta kepada kalian mematuhi norma-norma yang ada dengan cara menghormati guru maupun teman, serta berperilakulah secara sopan santun terhadap guru maupun teman. Dan yang terakhir, Ibu minta kepada kalian, jika nanti ada yang menceritakan pengalamannya atau mengemukakan pendapatnya, kalian harus skip pemberitahuan itu dan tidak boleh mempublikasikannya ke luar kegiatan ini. Paham? Paham, Bu, sangat paham. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menjaga agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, self-harm adalah kegiatan menyakiti diri sendiri secara sadar ataupun sengaja dilakukan menggunakan benda tajam maupun tumpul. Nah, self-harm juga ditujukan untuk mengeluapkan emosi yang ada dalam diri kita. Nah, disclaimer teman-teman, di sini bukan untuk ditiru ya, oke? Dan tindakan ini sangatlah mengancam nyawa kita dan juga termasuk ke dalam penyakit gangguan mental. Nah, selanjutnya ada macam-macam self-harm. Yang pertama ada minor self-mutilation. Dalam skalanya, ini merupakan tindakan yang paling sangat membahayakan. Contohnya adalah kayak misalnya kita mencukil bola mata atau memotong jari. Nah, tindakan ini kan merupakan tindakan yang sangat merugikan ya, karena dapat menyebabkan cedera permanen dan juga kerusakan organ. Nah, yang kedua ada stereotypic self-injury. Di skalanya itu sedanglah, tidak terlalu berat. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti membenturkan badan atau kepala ke dalam tembok ataupun
menyakiti diri yang benar-benar dilakukan secara berulang-ulang. Yang terakhir itu ada superficial self mutilation. Apa sih itu? Nah, ini skalanya tuh sangat ringan, tapi juga menyebabkan kehilangan nyawa yang sangat banyak dilakukannya. Tindakannya seperti apa sih? Tindakannya tuh seperti kayak tadi tuh menyayat-nyayat tangan, kalau enggak mencabut rambut. Nah, penyebab dari self harm. Yang pertama itu ada trauma, pengalaman masa lalu atau peristiwa masa lalu yang membuat dia tertekan atau membuat dia tidak bisa meluapkan emosinya, itu dapat menyebabkan self harm juga. Nah, yang kedua itu adalah mempunyai penyakit gangguan jiwa atau gangguan mental. Itu tuh biasanya diderita oleh orang yang mempunyai bipolar, depresi ataupun stres. Nah, yang ketiga itu adalah merasa tertekan. Nah, jika dia mempunyai masalah terhadap kayak misalnya keluarganya atau teman-temannya, dan dia merasa kayak gue nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa kayak gini gitu ya. Itu tuh merupakan salah satu penyebabnya juga ya. Dan yang terakhir itu ada lingkungan sosial yang tidak mendukung. Nah, di saat kalian mempunyai masalah, bercerita kepada orang lain dan mereka mengabaikan kita atau merendahkan kita, itu merupakan penyebab dari kita melakukan self harm. Nah, lalu bagaimana sih cara menghentikan self harm itu? Nah, di sini yang pertama itu ada mengubah pola pikir atau mindset kita dan memahami akan self harm itu. Mengubah pola pikir akan membuat kita tahu akan tindakan kesalahan, dan self harm itu kayaknya bukan suatu tindakan yang dapat meluapkan emosi. Dan yang kedua adalah mencoba terbuka dengan orang lain. Jika kalian punya masalah atau mempunyai emosi terpendam, tolonglah untuk menceritakannya kepada orang lain yang kalian percayai, karena itu bisa membuat kalian emosi kalian itu tersalurkan dan tidak terpendam lagi. Dan yang ketiga itu melampiaskan emosi dengan hobi. Nah, hobi juga dapat melampiaskan emosi. Jadi kalau misalnya kita punya emosi, lakukan hal-hal yang membuat kita senang. Luapkan semua hal-hal yang kita senang. Bisa dengan cara olahraga seperti kayak lari ataupun angkat beban dan juga nge-gym dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu mengelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Nah, dengan lingkungan yang positif dapat membuat kita mengubah pola pikir kita agar lebih baik lagi dan agar lebih positif lagi. Dan bertemanlah dengan orang-orang yang mempunyai positive vibes, karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai positive vibes, setidaknya kita akan menjadikan diri kita juga kayak pola pikir kita juga sangat positif gitu. Dan yang terakhir adalah mencari bantuan dari profesional. Jika kalian mempunyai masalah namun tidak ada yang bisa membantu kalian, ataupun diri kalian sendiri yang tidak bisa menghentikannya, tolonglah cari psikiater, karena hanya dia yang bisa, atau hanya mereka yang bisa membantu kalian. Tadi udah Ibu jelaskan nih kan pengertian dari self harm, terus macam-macam self harm, penyebab serta penanganannya. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan di kelas ini, saya sudah sangat-sangat paham atas penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih, Bu. Ya, tidak terasa. Terima kasih ya teman-teman. Waktu kita tuh sudah habis. Ya, semoga informasi yang Ibu sampaikan pada hari ini itu bisa meningkatkan pengetahuan kalian, dan disclaimer juga, dan ini tidak boleh ditiru, oke? Ini merupakan pengetahuan, bukan untuk ditiru atau Ibu mengajarkan kalian untuk melakukan self harm. Nah, kegiatan hari ini kita tutup. Maaf jika Ibu mempunyai kesalahan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.